Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Mafotista dengan NIM 722-50034. Saya merupakan mahasiswa di kampus Universitas Bina Sarana Informatika dengan jurusan Teknik Elektro, lebih tepatnya di kelas 72.2A.07. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang telah saya siapkan sebagai bagian dari tugas pembelajaran. Melalui video ini, saya berharap dapat menjelaskan materi dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang menyimak. Sekian perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan mengenai materi yang telah saya siapkan dalam video ini. Kalau kita perhatikan di sekitar kita, baik itu di jalan, media sosial, bahkan di tempat umum, masih banyak ditemukan penulisan yang kurang tepat. Mungkin terlihat sepele ya, tapi sebenarnya kesalahan ejaan ini bisa berdampak pada pemahaman pembaca dan juga mencerminkan kualitas penggunaan bahasa kita. Nah, di video ini saya akan membahas beberapa contoh kesalahan yang sering terjadi beserta perbaikannya. Tujuan dari video edukasi ini ada 3. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kesalahan ejaan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan perbaikan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar berdasarkan EYD dan KBBI. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran kita semua agar lebih teliti dalam menggunakan bahasa, terutama di ruang publik yang bisa dilihat banyak orang. Dengan begitu, kita bisa ikut menjaga kualitas bahasa Indonesia. Contoh pertama adalah penulisan dijual. Sering banget kita lihat tulisan seperti ini di papan pengumuman atau spanduk. Misalnya rumah dijual atau motor dijual. Padahal dalam konteks ini, kata di bukan menunjukkan tempat, melainkan sebagai imbuhan atau awalan. Kalau di berfungsi sebagai imbuhan, maka penulisannya harus digabung dengan kata kerja yang mengikutinya. Jadi yang benar adalah dijual, bukan dijual. Sebaliknya, kalau di menunjukkan tempat, baru dipisah. Misalnya di rumah atau di sekolah. Jadi penting banget untuk memahami fungsi kata di ini supaya tidak salah penulisan. Contoh kedua adalah kata aktivitas. Banyak orang yang menggunakan kata ini karena terdengar familiar, tapi sebenarnya ini adalah bentuk yang tidak baku menurut KBBI. Bentuk yang benar adalah aktivitas, menggunakan V bukan F. Kesalahan seperti ini biasanya terjadi karena kebiasaan atau pengaruh pengucapan sehari-hari. Makanya, penting untuk membiasakan diri mengecek kata baku supaya tidak terbawa ke penulisan formal. Selanjutnya adalah kata resiko. Ini juga termasuk kesalahan yang sering banget ditemukan, baik di media sosial maupun tulisan resmi. Bentuk yang benar menurut KBBI adalah risiko, menggunakan huruf I setelah huruf R. Meskipun resiko terdengar lebih umum diucapkan, tapi dalam penulisan formal kita tetap harus menggunakan bentuk yang baku, yaitu risiko. Contoh berikutnya adalah apotik. Kalau kita jalan-jalan, pasti sering lihat papan toko bertulisan apotik. Padahal bentuk yang benar adalah apotek. Kesalahan ini sudah cukup lama terjadi dan masih sering dipakai sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa kesalahan ejaan bisa menjadi kebiasaan jika tidak diperbaiki. Contoh terakhir adalah kualitas. Ini sebenarnya merupakan bentuk lama yang sudah tidak digunakan lagi dalam ejaan bahasa Indonesia saat ini. Penulisan yang benar adalah kualitas tanpa huruf W. Perubahan seperti ini terjadi karena adanya pembaruan dalam sistem ejaan, sehingga kita perlu menyesuaikan dengan aturan yang berlaku sekarang.
Kenapa sih kesalahan ejaan ini penting untuk diperhatikan? Yang pertama, bisa menurunkan kredibilitas. Kalau sebuah informasi ditulis dengan ejaan yang salah, orang bisa meragukan profesionalitasnya. Yang kedua, bisa membingungkan pembaca, terutama bagi orang yang sedang belajar bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, tidak sesuai dengan standar bahasa yang sudah ditetapkan. Jadi, meskipun terlihat sederhana, dampaknya cukup besar. Sebagai kesimpulan, kesalahan ejaan masih sering kita temukan di ruang publik. Padahal, penggunaan bahasa yang baik dan benar itu penting, terutama karena bahasa adalah alat komunikasi utama kita. Oleh karena itu, kita perlu lebih sadar dan teliti dalam menulis, serta membiasakan diri menggunakan kata-kata yang sesuai dengan EYD dan KBBI. Dengan begitu, kita bisa ikut menjaga kualitas bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video edukasi ini. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih peduli terhadap penggunaan bahasa yang benar. Terima kasih atas perhatiannya.